Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang pribadi yang excellent. Excellent dapat diartikan unggul, istimewa, dan baik sekali. Jadi pribadi yang excellent adalah seorang yang unggul, yang istimewa, melakukan yang terbaik, atau orang yang melakukan lebih dari yang diharapkan atau yang diminta. Hal ini kita lihat dengan jelas di dalam kehidupan Ribka yang tercatat di dalam Alkitab. Dalam Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan memberitahukan bahwa Abraham ingin mencari istri untuk anaknya Ishak. Abraham tahu bahwa istri Ishak akan menjadi bagian dari rencana Tuhan atau rencana Allah. Itulah sebabnya sangatlah penting untuk memastikan agar Ishak menikah dengan seorang gadis yang tepat. Belajar dari kisah Ribka, istri Ishak, anak dari Abraham. Abraham tidak mengizinkan putranya menikahi perempuan dari Kanaan. Mengapa? Karena mereka memiliki Allah yang berbeda, dan mereka hidup di bawah hukum-hukum agama yang berbeda. Dalam pencarian yang dilakukan Eliezer, ditemuilah Ribka yang memiliki pribadi yang unggul itu. Pengantin wanitanya haruslah berasal dari antara kerabatnya. Karena itu Abraham mengirimkan Eliezer, seorang hambanya yang setia, untuk pergi ke negeri leluhurnya, yaitu ke daerah Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor untuk mencari calon pengantin perempuan. Ketika Eliezer akan memasuki kota itu, maka berhentilah dia di dekat sumur. Eliezer berdoa kepada Tuhan, Allah Tuannya Abraham, agar ketika ia minta minum air kepada salah seorang gadis, maka gadis itu akan melakukan hal yang lebih dari yang dimintanya, yaitu gadis itu akan memberi air juga kepada unta-untanya. Eliezer menginginkan seseorang yang akan berbuat lebih dan melampaui harapannya. Seorang pribadi yang excellent, ia berdoa agar gadis yang demikian akan dipilih oleh Tuhan untuk Ishak. Setelah Eliezer selesai berdoa, maka tampaklah Ribka berjalan menuju sumur untuk mengisi buyungnya. Setelah Ribka mengisi buyungnya dengan air, Eliezer berlari menemui Ribka dan meminta minum. Ribka berkata kepadanya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah memberi minum kepada Eliezer, Ribka tidak cukup sampai di situ. Ribka berkata kepada Eliezer,
bahwa Ribka akan menimba air juga untuk untanya sampai semuanya puas minum. Lalu berlarilah Ribka ke sumur untuk menimba air untuk unta-untanya, sehingga semua untanya diberi minum sampai puas. Inilah yang Elisa berdoa kepada Tuhan. Hanya dia yang meminta air itu kepada Ribka. Tetapi Ribka pun memberikan minum kepada unta-untanya sampai puas. Ribka benar-benar seorang pribadi yang ekselen. Bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang ekselen? Harus melakukan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Ribka memberikan waktunya dan tenaganya untuk menolong yang benar-benar orang asing, dan dia mau melakukan jauh melebihi apa yang diminta kepadanya. Pada umumnya orang tidak bersedia untuk mau melakukan jauh melebihi apa yang diminta kepadanya. Pada umumnya orang tidak bersedia untuk berbuat sebanyak mungkin yang dapat mereka lakukan apabila tidak mendapat balasan atau imbalan apa-apa. Kalau seseorang mau melakukan sesuatu untuk seseorang yang dia kenal, bisa saja dia punya motivasi tertentu atau mengharapkan imbalan tertentu. Pada umumnya adalah demikian. Kita biasanya akan berbuat sesuatu kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Semua orang bisa melakukan hal ini. Tetapi pribadi yang excellent adalah pribadi yang menunjukkan sikap yang sama kepada setiap orang atau kepada siapa saja. Bahkan kepada orang yang baru dijumpai dengan tulus. Kalau kita punya sikap, maka dimanapun, kapanpun, dan siapapun, kita pasti dapat melakukan yang terbaik, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang excellent, melakukan dengan baik apa yang diharapkan orang lain. Dimanapun kita berada, sebagai pekerja, mahasiswa, pelajar, tentu orang-orang di sekitar kita punya harapan atas hidup kita, atas kita. Sebagai karyawan, pemimpin berharap kita bekerja dengan benar. Ada aturan-aturan yang sudah dibuat. Sebagai contoh, kita bekerja diminta masuk jam 8. Diminta bekerja dengan target dan lain-lain. Tetapi kalau standar saja masuk jam 8, kita tidak dapat penuhi target, tidak tercapai, bagaimana mau memberi lebih dari yang diharapkan? Bagaimana mau menjadi excellent? Di sini sering kali kita malah tidak menjadi berkat bagi orang, tetapi menjadi batu sandungan
Yesus berkata di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayat yang ke-41 memberitahukan kepada kita, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini adalah harapan Tuhan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Menjadi pribadi yang ekselen. Tetapi bagaimana kita dapat berjalan lebih sementara yang diminta kita tidak dapat penuhi. Karena itu, mulailah lakukan dengan baik hal-hal kecil atau hal-hal yang diminta dari kita untuk kita kerjakan. Kerjakanlah dengan baik, baru kemudian kita dapat melakukan lebih. Kita harus mengerjakan tugas-tugas apapun yang menjadi bagian kita dengan sungguh-sungguh sebelum kita dapat mengerjakan perkara-perkara besar yang akan dipercayakan kepada kita. Selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang ekselen? Melakukan segala sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan. Makanya Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Kolose pasal yang ke-3 23 sampai ayat yang ke-24, dikatakan apapun juga yang kamu kerjakan atau apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu dapat menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kebenaran ini mengajarkan kita agar melakukan apapun yang dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan kita melakukannya untuk Tuhan. Mungkin kita lakukan yang terbaik, tidak ada orang yang melihat, memberi jempol kepada kita, memuji kita. Tetapi tetaplah lakukan yang terbaik. Pasti Tuhan akan memberikan berkat bagi orang-orang yang bersikap ekselen. Lakukanlah terus yang terbaik dalam pekerjaan, studi, pelayanan, dan dalam apapun yang dapat kita lakukan, harus lakukan yang terbaik. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan ingin dipuji. Kalau kebenaran ini bekerja dalam hidup kita, pastilah kita menjadi pribadi yang ekselen, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Ribkah mengucapkan kata-kata, baiklah untuk untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Saat itu juga terjadi pada Ribkah.
dia dibawa masuk di dalam rencana. Dan Ribka menjadi bagian dari rencana Allah. Ribka dapat suami yang mengasihi Tuhan. Seorang yang diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan pasti tidak lupa memberkati orang-orang yang punya sikap yang excellent di dalam kehidupannya. Berkat Tuhan lebih datang dari upaya, lebih atau hidup yang excellent. Karena itu harus menjadi pribadi yang excellent. Pribadi yang excellent itu harus melakukan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Orang yang mempunyai pribadi yang excellent adalah melakukan dengan baik apa yang diharapkan orang lain. Orang yang memiliki pribadi yang excellent adalah orang yang melakukan segala sesuatu dengan sikap hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atau melakukan segala sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan dengan setengah-setengah. Karena itu jadilah pribadi yang excellent di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Tuhan memberkati kita sekalian.